Saya lahir dari keluarga yang baik. Papa saya adalah salah satu tokoh masyarakat di bidang sepak bola. Tapi perjalanan kehidupan saya mulai berubah ketika saya masuk ke dunia sekolah, di mana di situ saya, kalau saya boleh bilang, saya mengalami yang namanya salah dalam membangun sebuah pergaulan. Sehingga saya mulai terjerumus dengan narkoba ketika saya dari kelas 1 SMP. Dan itu terus makin lama makin bertambah. Saya mulai coba beberapa jenis-jenis narkoba yang ada di Jakarta pada waktu itu. Dari ganja, putal, sabu-sabu, ekstasi, sampai akhirnya yang paling parah adalah ketika saya mulai memakai putal. Awal mulanya saya hanya coba-coba saja, seperti anak muda lainnya, rasa ingin tahu saya cukup besar. Tapi ternyata dari cuma coba-coba sampai akhirnya saya mulai mengalami yang namanya kebergantungan. Tadinya saya pakai narkoba cuma seminggu sekali, cuma untuk having fun sama teman-teman saya aja. Sampai terakhir itu saya harus pakai narkoba setiap 2 jam sekali. Waktu itu kalau saya nggak pakai narkoba, badan saya orang-orang bilang namanya sakau ya. Jadi sakit yang saya nggak bisa jelaskan dari badan saya semuanya, rasanya kayak ditusuk-tusuk dari dalam. Dan akhirnya sejak itu hidup saya mulai berubah. Saya mulai cari cara, apapun caranya, supaya saya bisa dapat uang untuk saya bisa beli narkoba. Awalnya tentu saya mencuri uang orang tua saya gitu ya. Jadi di rumah itu nggak mungkin ada uang yang nganggur lama-lama di meja di rumah kami. Dulu papa saya kalau berdoa itu mesti buka mata gitu ya. Karena kalau dia tutup mata begitu amin, itu dompetnya udah hilang, kadang handphonenya sudah hilang. Nah lama-lama uang nggak bisa saya curi lagi, saya mulai berubah, menjual barang-barang yang saya bisa jual, yang saya bisa gadai, saya gadai. Jadi satu persatu barang-barang di rumah saya mulai saya jual-jualin, ada yang saya gadai dan mulai habis. Saya ingat satu kali saya lagi sendirian di rumah saya, keluarga saya lagi liburan keluar kota. Yang saya lakukan adalah saya buka garasi rumah saya dan saya tulis kertas banting harga, silahkan masuk gitu. Jadi saya buat kayak open house, saya jual-jualin barang-barang di rumah saya dan semua habis. Dan itu terus terjadi bertahun-tahun lamanya. Narkoba menghancurkan pendidikan saya, narkoba menghancurkan pekerjaan saya. Dan yang paling parah adalah narkoba menghancurkan keluarga saya pada waktu itu. Saya ingat satu malam, itu malam terendah di hidup saya ribut besar dengan papa saya. Kita berdua udah pegang pisau dan hampir mau saling bunuh pada hari itu. Tapi akhirnya saya putuskan nggak jadi tusuk papa saya lempar pisau saya dan saya pergi dari rumah. Sejak hari itu saya tinggal di jalanan, saya makan dari jalan dan saya kehilangan semuanya. Saya sudah hampir mau menyerah sama hidup saya. Hari itu yang tersisa tinggal nyawa aja, yang lainnya sudah hilang semua. Dan di titik terendah itulah, di saat saya mau menyerah, ada sebuah peristiwa yang saya nggak pernah lupakan. Saya dipertemukan dengan sepasang hamba Tuhan. Dan mereka berkata sama saya seperti ini, "Ben, kamu tahu nggak ada dokter di atas segala dokter?" Saya tanya, "Yang mana om? Saya udah coba semua pengobatan, nggak ada yang berhasil." Tiba-tiba dia bilang begini sama saya, "Ada satu pribadi yang sangat mengasihi kamu." Langsung hari itu air mata keluar dari mata saya, dalam hati saya, siapa yang mau mengasihi sampah yang seperti ini? Saya tanyakan kepada dia. Dan dia bilang namanya Yesus. Itu menjadi sebuah titik balik. Ketika akhirnya pulang dari situ, saya ambil satu keputusan dalam hidup saya. Saya mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya nggak tahu caranya berdoa seperti apa pada waktu itu. Saya cuma lempar narkoba saya, dan saya datang sama Tuhan Yesus dan saya bilang, "Tuhan tolong saya nggak bisa lagi keluar dari semua ini." Disitulah perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus yang buat saya adalah begini, sebuah perjumpaan yang merubah seluruh sisa hidup saya. Sejak hari itu hidup saya berubah total. Apa yang dulu hancur kembali lagi. Keluarga saya pulih kembali, pendidikan saya pulih lagi, hidup saya bangkit lagi. Dan saya bisa punya masa depan lagi. Dan sejak hari itu sampai hari ini, Tuhan membawa saya dalam sebuah perjalanan kehidupan yang jauh berbeda sampai hari ini. Saya bisa dipercayakan memimpin sebuah gereja.
Lalu saya bersama adik saya memimpin sebuah yayasan. Kami mendampingi para pecandu, menolong mereka semua untuk mereka bisa bangkit dari keterpurukan. Saya percaya bahwa sebuah perjumpaan dapat merubah sebuah masa depan dalam kehidupan. Karena itu ini yang saya bawa dalam kehidupan saya. Bahwa saya mungkin gak bisa rubah masa lalu saya. Tapi saya tahu waktu saya berjalan dan berjumpa dengan Yesus, saya bisa merubah masa depan saya. Tuhan Yesus memberkati semua.